Halo semuanya, balik lagi bareng Bu Vivi. Di kesempatan kali ini kita masih sama ya. Kita akan kembali mempelajari persosiologian duniawi. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pemetaan konflik. Pemetaan konflik ini adalah materi lanjutan dari konflik kekerasan dan perdamaian yang telah Bu Vivi jelaskan minggu-minggu yang lalu. Melalui materi pemetaan konflik ini, kita akan mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, persiapkan perhatiannya agar teman-teman semua dapat mengetahui materi pemetaan konflik ini secara komprehensif. Sebetulnya, pada kesempatan kali ini, fokus perhatian atau fokus pembahasan yang akan Bu Vivi jelaskan kepada teman-teman semua ada 3. Yang pertama, apa sih sebetulnya pemetaan konflik itu? Lalu, apa tujuan daripada pemetaan konflik? Dan yang terakhir, bagaimana cara membuat peta dalam pemetaan konflik gitu ya. Jadi ada 3 pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, sebetulnya apa sih Bu pemetaan konflik itu? Jadi teman-teman perlu tahu bahwasanya pemetaan konflik itu adalah sebuah kegiatan yang memang sengaja dilakukan untuk memetakan konflik. Memetakan konflik di sini berguna untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Kalian tahu kan sebuah peta? Sebuah peta itu kan menunjukkan jalan, arah mata angin, tempat, dan lain sebagainya. Begitupun dengan pemetaan konflik. Melalui pemetaan konflik, kita dapat menjelaskan konflik dalam bentuk gambar. Upaya menjelaskan konflik dalam bentuk gambar ini diharapkan dapat memudahkan orang-orang atau dapat memudahkan pengambil kebijakan atau dapat memudahkan pengambil keputusan untuk mampu memecahkan konflik yang ada di masyarakat, untuk mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Bu Vivi akan memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua. Di sini ada gambar. Nah, gambar ini adalah contoh daripada pemetaan konflik. Peta pemetaan konflik. Jadi, gambar ini adalah peta pemetaan konflik. Pemetaan konflik yang Bu Vivi maksud itu seperti ini. Jadi, menjelaskan konflik dalam bentuk gambar. Kenapa sih Bu kita harus mempelajari pemetaan konflik? Teman-teman sekarang mungkin posisinya sebagai pelajar. Materi ini disampaikan supaya secara sederhananya teman-teman dapat memecahkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terjadi di sekitar kalian. Materi pemetaan konflik ini akan sangat berguna untuk kalian sebagai seorang pelajar yang berkehidupan sosial. Tentu saja ya, kalian meskipun jurusan IPA atau IPS, tentu saja kalian tetap harus bersosialisasi, tetap harus berinteraksi. Kalian itu punya lingkungan sosial gitu ya. Nah, pemetaan konflik ini berguna di dalam lingkungan sosial kalian. Kita kan sebagai subjek sosial di masyarakat. Ketika kita melihat permasalahan yang terjadi di sekitar kita jangan diam saja. Jadi kita bisa ikut membantu memetakan permasalahan yang terjadi. Permasalahan sederhana yang terjadi di RT atau di RW kalian, permasalahan yang terjadi di sekolah, permasalahan yang terjadi antar teman. Jadi ya kalian bisa berlaku sebagai seorang ahli sosial yang mampu memetakan konflik tersebut. Gitu sih intinya, kenapa kalian harus mampu memetakan konflik. Sebetulnya apa sih Bu tujuan daripada pemetaan konflik ini? Banyak sekali manfaat daripada pemetaan konflik yang kita lakukan. Ada 5 tujuan pemetaan konflik. Yang pertama, untuk mengetahui identitas pihak yang terlibat. Pihak di sini boleh jadi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung. Seperti di dalam halnya tawuran. Nah, di dalam tawuran tidak mungkin kan keseluruhan orang yang ada di sana adalah pelaku yang terlibat secara langsung. Ada juga yang ternyata dia lagi jalan, akhirnya diajak sama temennya dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mengetahui jenis relasi pihak yang terlibat. Mungkin ketika di dalam tawuran contohnya, pihak yang terlibat secara langsung itu hanya ada 3 orang. Nah, pihak yang terlibat secara tidak langsung ada banyak sekali. Tujuan daripada pemetaan konflik itu untuk mengetahui sebetulnya hubungan atau relasi yang dimiliki oleh pihak yang terlibat secara langsung maupun pihak yang secara tidak langsung itu apa gitu. Apakah hanya teman ataukah justru saudara
dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk mengetahui berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik. Jadi ketika konflik terjadi itu, teman-teman jangan cuma menganggap itu sebagai angin lalu. Tentu saja, ketika konflik terjadi di masyarakat, ada saja orang-orang yang menunggangi kepentingan lain di dalam konflik, gitu loh. Makanya, pemetaan konflik ini sangat diperlukan untuk mengetahui sebetulnya konflik ini terjadi atas kepentingan apa, atas kepentingan siapa, ataukah kepentingan politik, sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Di dalam pemetaan konflik, hal itu sangat penting untuk diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui berbagai isu yang terlibat di dalam konflik. Mengetahui isu yang ada di dalam konflik tersebut sangat penting ya. Kenapa tawuran dapat terjadi? Tentu saja ada isu yang melatar belakanginya. Makanya isu di sini sangat penting untuk diketahui. Isu tersebut dapat diketahui setelah kita mampu memetakan konflik. Yang kelima, untuk mendorong pihak yang dapat memecahkan konflik. Nah, pihak yang dapat memecahkan konflik di sini tentu saja pihak-pihak berwajib seperti kepolisian, lalu pemerintah, kalau konfliknya sangat besar dan melibatkan masyarakat luas. Bisa juga kalau konfliknya tawuran, hal ini dapat diselesaikan oleh pihak sekolah dan lain sebagainya. Jadi pemetaan konflik ini sangat penting dilakukan untuk memudahkan pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimana sih Bu proses pembuatan peta konflik tersebut? Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan di dalam membuat peta konflik itu adalah tentukan konflik apa yang mau dipetakan, kapan, dan dari sudut pandang apa. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan di dalam membuat peta konflik adalah tentukan konflik apa yang mau dipetakan. Konflik sosial kah? Konflik keagamaan kah? Konflik ekonomi kah? Dan lain sebagainya. Banyak sekali konflik yang terjadi di masyarakat. Lalu, dari sudut pandang apa kalian mau memetakan konflik tersebut? Nah, sudut pandang di sini sangat diperlukan sebab kalian tidak akan mampu memetakan keseluruhan konflik yang terjadi. Kalian tidak mampu memetakan konflik dari seluruh sudut pandang yang ada gitu. Dari sudut pandang politiknya, dari sudut pandang keagamaannya, dari sudut pandang sosialnya. Enggak. Jadi kalian harus menentukan satu saja sudut pandang yang akan kalian petakan. Misalnya dari sudut pandang sosial gitu ya. Yang kedua, tentukan diri kita itu sebagai bagian dari situasi konflik yang terjadi. Maksudnya, jadi kita ini walaupun kita berlaku sebagai pemeta konflik, walaupun kita berlaku sebagai orang yang sedang memetakan konflik, namun kalian juga harus seolah-olah ikut merasakan, seolah-olah ikut ada di dalam bagian konflik tersebut, supaya sudut pandang kita lebih natural, sudut pandang kita lebih dalam, lebih komprehensif, lebih luas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yakinkan diri kita sendiri bahwa pemetaan yang kita lakukan ini bersifat dinamis, berubah-ubah. Dinamis itu berubah-ubah. Ketika kita memetakan sebuah konflik yang terjadi di masyarakat, yakinkan diri kita bahwa hal yang sedang kita lakukan ini sifatnya berubah-ubah, supaya ketika kita memecahkan suatu konflik yang terjadi, kita akan terus saja melakukan perubahan-perubahan, kita akan terus saja melakukan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah yang baru gitu. Jadi yakinkan kepada diri kita bahwa apa yang kita lakukan bersifat dinamis dan berubah-ubah. Yang keempat, tentukan objek konflik. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting juga. Kita harus mampu melihat objek daripada konflik. Objeknya apa dulu nih? Ternyata konflik yang sedang kita petakan tuh. Contohnya gini, ketika demonstrasi, objeknya siapa? Objek konfliknya siapa? Ternyata pemerintah yang salah melakukan kebijakan. Tawuran misalnya. Tawuran memiliki objek konfliknya adalah pelajar, karena pelajar yang menyebabkan kerusuhan sehingga terjadilah perkelahian di antara pelajar satu sama lain. Mungkin itu saja sih yang dapat Bu Vivi sampaikan mengenai pemetaan konflik. Memang pemetaan konflik ini akan cukup rumit apabila tidak kita aplikasikan langsung gitu loh. Makanya selanjutnya Bu Vivi akan memberikan kalian tugas, oke? Yang harus dikerjakan. Sebab tugas ini akan setara dengan ujian tengah semester. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan diresum videonya. Oke? Bye!